di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan tanda-tanda tentang adanya kematian. Ya, Allah mengatakan di antaranya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Dikatakan kepada mereka, orang-orang musyrikin yang masuk neraka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Dan bukanlah telah datang kepada kalian pemberi peringatan ketika di dunia? Kalian telah diperingatkan bahwasanya akan ada kematian. Peringatan itu banyak, ya. Di antaranya para rasul yang menyampaikan akan ada namanya kematian hari akhirat. Di antaranya visi kita, karena sebagian salaf menafsirkan waja'akumun nadhir, maksudnya adalah uban. Ketika seorang sudah beruban, menunjukkan telah datang peringatan. Ya, orang beruban sudah sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu yang sudah beruban sudah datang peringatan, ya. Tetap perhatikan penampilan, tapi penampilan hati harus lebih diutamakan. Ya. Karena penampilan hati bisa semakin indah, penampilan fisik semakin buruk. Mau kalau sudah 50, sudah 60, keriput tidak akan bisa dihilangkan. Ya. Mulai lemah, mulai mau masuk ke salon, mau pakai spidol, tetap aja tidak akan seperti ketika berumur 25, tidak akan sama. Ya, suami pun tahu akan hal tersebut, cuma dia diam-diam aja. Tidak akan sama. Cuma kasih sayang sudah terbentuk sejak lama, tapi kalau kecantikan pasti luntur. Tapi kecantikan hati bisa semakin bertambah. Semakin bertambah, semakin berumur semakin apa? Bertambah. Maka jangan sampai terlalu perhatian sama fisik, kemudian hati tidak diperhatikan. Semuanya harus diperhatikan ya, tapi hati harus sangat diperhatikan. Karena umur kita ada batasannya, Dan telah datang peringatan. Seandainya tidak datang peringatan, mungkin kita lupa diri. Kalau kita selalu sehat, selalu rambutnya hitam terus, kita lupa diri. Tapi Allah kasih kita peringatan. Mulailah kita rambut mulai putih. Kita mulai tidak kuat seperti dulu lagi. Ya. Pandangan kita tidak tajam seperti dulu. Pandangan kita mulai melemah. Sudah 40 tahun ke atas mulai banyak ketahuan penyakit-penyakit. Saya kemarin ketemu teman saya dokter. Tanya, Ustaz Firanda gimana kolesterol? Oh, teman dekat saya. Teman dekat saya dalam diri saya ada kolesterol, mau diapain? Jadi sudah yang dulu sebelum 40 tahun, ya. Kalau kita keluar kemana-mana kita nggak bawa obat. Setelah 40 tahun ke atas pasti obat kita persiapan. Tapi 50 tahun ke atas ya. Ini saya bicara kebanyakan orang ya. Sudah persiapan obat ini. Kenapa? Karena yang tubuh kita semakin apa? Melemah. Di antara hikmahnya agar kita tidak lupa diri. Agar kita tidak lupa diri. Sudah boleh makan, mulai milah-milih, enggak boleh makan sembarangan. Menurut kita sudah mau mati. Intinya kita sudah mau mati. Maka sudah datang peringatan, jangan sampai kita lalaikan peringatan tersebut. Dan subhanallah, kita mau lari dari kematian bukan mengejar ya. Tapi bahkan dia dari depan. Kita mau lari, dia bukan dari belakang, dari depan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, dia datang dari depan. Dalam ayat yang Allah sebutkan dari belakang, "Aina ma takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, kematian akan apa? Menyusul kalian. Tapi dalam ayat lain, mulaqikum dari depan. Liqa dari depan. Jadi kita enggak bisa kabur. Wa in kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Kalau waktunya mati, dimanapun dia tidak akan bisa selamat. Mau dia presiden, mau dia pejabat, mau dia panglima jenderal bintang 7, semua. Tidak akan. Seorang bodyguard menjaga tuannya. Dia mati duluan sebelum apa? Tuannya. Jangankan dia menjaga tuannya, dia saja tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Tidak bisa ya. Saya kemarin dengar kisah ada seorang kaya raya. Jadi dia waktu COVID, rumah dia kaya raya satu daerah lah. Terus di rumah dia itu ada helipad. Ketika dia mulai terkena sakit tersebut, maka dia panggil seorang tokoh dokter, saya tahu namanya, saya tidak ingin sebutkan. Terkenal datang untuk merawat dia khusus. Dan sudah disiapkan apa? Helikopter. Kalau ada apa-apa dia harus pergi dari tempatnya untuk segera berobat. Akhirnya kondisi semakin berat. Dokter ahli tersebut tidak mampu.
Ini naik pesawat, naik apa helikopternya di atas meninggal. Nggak bisa. Kalau waktunya mati, mati. Ini cerita tentang COVID aja. Ada satu lagi teman di sini juga cerita, kawan juga cerita. Di daerah sini tinggalnya. Dia selama COVID dia menghindar, tidak pernah keluar rumah sama sekali, nggak pernah keluar. Maka COVID serangan pertama dia selamat, karena dia tidak pernah interaksi sama seorang pun. Di dalam rumah tidak mau keluar. Virus tidak sampai ke tempat dia. Serangan kedua Delta dia selamat juga. Ketika Omikron, ya, yang cerita langsung temannya nih. Ketika Omikron dia lagi renovasi rumah. Nah, dia keluar dari rumah justru meninggal ya. Ibu Melinda mungkin kenal orangnya. Keluar dari rumah kena di hotel, tinggal di hotel kena meninggal. Maksud saya kalau sudah waktunya mati, apapun caranya tetap saja meninggal. Ya. Sudah vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga, vaksin keempat, ketabrak mobil sama saja. Waktunya mati. Waktunya mati nggak bisa menghindar. Subhanallah. Oleh karenanya, bagaimanapun kita ini kan berusaha lari kematian. Tidak apa-apa, makanya kita olahraga, makan kita pilih-pilih. Kenapa? Kita nggak suka mati. Siapa yang suka mati? Nggak ada. Ya, kematian itu sesuatu yang tidak mengenakan. Meskipun mungkin seorang rindu bertemu dengan Allah, ya, tapi namanya kematian kita tidak suka. Ya, kalau ingin mati dalam kondisi yang bertakwa kepada Allah. Makanya kita olahraga, makanya kita pilih-pilih makan. Tapi kalau waktu tiba datang kematian, maka seorang akan meninggal dunia. Ya.